Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, apakah sudah memposisikan diri secara nyaman? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, jika sudah nyaman, sebelum kita mulai memasuki sesi konseling kelompok pada malam hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk memimpin doa. Saya Pak. Oke, baik, dipersilahkan. Baik. Sebelum memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Tadi mungkin ini bisa cerita-cerita dulu. Tadi pagi kegiatannya ngapain aja? Mungkin dari Kak Zahra. Kegiatan saya ngomong, Pak. Ngomong. Oke, Kak Natasha mungkin. Kegiatan saya tadi pagi ke bank Pak, ngurus ATM. Bang, oke. Kalau Mas Drian, kegiatannya pagi ini apain aja? Nggak ngapa-ngapain sih Pak. Tiduran aja dari pagi. Oke. Kalau Kak Laila, Aku itu sih, Pak. Saya tadi pagi ikut senam. senam. Oke, kalau Kak Arya nih, kegiatannya tadi pagi ngapain aja? Kalau saya dari tadi pagi pergi ke sawah Pak, bantu Bapak. Oh, ke sawah bantu Bapak. Kalau Kak Devi, kegiatannya pagi ini ngapain aja Kak Devi? Kalau saya bersih-bersih rumah sih, Pak. Terus yang terakhir Kak Salsa, tadi pagi kegiatannya ngapain aja? Saya rebahan aja sih, Pak. Oke. Sebelumnya di sini udah pada saling kenal atau belum ya? Belum, Bapak. Belum Belum Pak. Pak. Oke. Tadi kan saya hanya membacakan nama yang tertera pada layar Zoom meeting. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, bebas dari siapa saja. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arokta Ramadhani dari kelas 8A. Lanjut. Saya Natasha Putri Julian dari kelas 4A. Natasha. Lanjut. Siapa? Saya Ivan Adrian dari kelas 4C Pak. Oke. Ivan Adrian. Biasa dipanggil siapa, Mas? Biasanya dipanggil Drian Pak. Oke, Trian. Selanjutnya siapa? Saya Devi Aulia Safitri, kelas 8B, Pak. Biasa dipanggil Devi atau Aulia atau siapa? Biasanya manggilnya Devi aja, Pak. Oh, oke. Selanjutnya mungkin siapa?
Saya Laila Romdita Syakbania, Pak, dari kelas 2A. Saya dipanggilnya Dita. Oh, Dita. Oke. Selanjutnya, Saya Salsa Olivia, saya dari kelas 2C, Pak. panggilannya siapa ya, Kak? Salsa, Pak. Oke. Terus yang terakhir, Saya Salsabila Zara, bisa dipanggil Salsa, kelas 4B. oke. Berarti di sini ada 2 salsa, apakah betul? Betul, Iya, Pak. Pak. Oke. Sebelum tadi kan kita udah perkenalan. Nah, nggak afdol rasanya kalau saya juga belum memperkenalkan diri. Sebelumnya, kenalkan saya Naufal. Di sini saya akan menjadi PK atau pemimpin kelompok pada sesi konseling pada malam hari ini. Sebelumnya ada yang udah pernah ikut sesi konseling kelompok? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum pernah, Pak. Pak. Oke, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai sesi konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah sesi konseling di mana kita berkelompok dan kita di sini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara PK dan AK. PK adalah pemimpin kelompok yaitu saya dan AK adalah anggota kelompok di mana kalian di sini akan menyelesaikan permasalahan dari masing-masing teman-teman. Nah, mungkin bingung nih, kira-kira kita mau bahas masalah apa? Nah, mungkin bisa masalah yang terdekat dulu, kayak masalah yang menimpa mungkin seminggu terakhir atau dalam jangka dekat ini, atau masalah lama yang mengganggu pikiran juga boleh. Mungkin teman-teman di sini saya pengen teman-teman bisa cerita kira-kira apa yang teman-teman rasakan saat ini. Perasaannya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Salsa, Olivia. Oke. Permasalahan yang sekarang-sekarang ini sih saya tuh sering banget menunda-nunda pekerjaan sih, Pak. Kayak menunda tugas. Jadi kalau misalkan belum dekat deadline, ya nggak saya kerjain. Saya kerjakan nanti pas mepet deadline. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa Kak Devi untuk menceritakan permasalahannya. Bisa diulang, Pak. Kak Devi. Oh, Kak Devi. Oke, baik. Jadi, permasalahan yang saya alami itu ketika saya maju presentasi itu merasa kayak takut gitu, Pak. Takut kayak dinilai buruk sama teman-teman di kelas. Itu sih, Pak, permasalahannya. Oke. Berarti permasalahannya adalah ketidakpercayaan diri saat presentasi ya, Kak. Apakah betul? Iya, betul, Pak. Oke, lanjutnya Kak Aryo mungkin bisa cerita sedikit permasalahan yang sedang dialami. Mungkin permasalahan saya itu keinginan saya sendiri, Pak, untuk memiliki suatu barang karena terkendala karena uang yang saya miliki itu belum mencukupi, Pak. Meskipun aku ingin menginginkannya ya, Pak. Tapi kondisi keuanganku belum memungkinkan untuk membelinya, Pak.
Oke. Berarti lebih ke permasalahan terkait ekonomi ya, Mas? Iya, Pak. Mungkin selanjutnya bisa Kak Dita untuk bercerita. Kalau saya itu orangnya itu dikit-dikit cemas gitu, Pak. Misalnya kalau mau maju presentasi, saya tuh merasa cemas sampai apa kayak grogi gitu, Pak, sampai semuanya itu berkeringat banyak gitu. Oke. Berarti permasalahan Kak Dita kurang lebih sama dengan permasalahan yang dialami Kak Devi ya, terkait dengan kepercayaan diri saat maju presentasi. Iya, Pak, betul. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Drian bisa menceritakan permasalahannya. Kalau permasalahan yang saya alami itu kayak Mbak Salsa sih Pak. Sulit memanajemen antara ngerjain tugas sama main gitu Pak. Oke. Mungkin selanjutnya Kak Natasha bisa cerita permasalahan yang sedang dialami. Masalah saya sih sebenarnya kayak salah sama Mas Drian tadi ya. Apalagi saya juga menjadi sekretaris di organisasi, jadi saya agak susah memanage waktu antara tugas kuliah dan tugas organisasi. Jadi kayak agak susah aja. Kadang juga agak tabrakan gitu, deadline dari organisasi jam segini, nanti tugas juga jam segini, jadi agak-agak susah gitu. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Salsa Bila. Kalau saya kurang bersosialisasi di lingkungan baru dan cemas berinteraksi dengan orang-orang kayak baru kenal gitu. Oh, oke. Berarti lebih ke permasalahan sosial ya, Kak? Masalah interaksi dengan orang baru. Iya. Oke. Jadi pada sesi konseling kelompok ini perlu saya tekankan bahwa kita di sini akan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan di mana kita menganut 3 asas. Teman-teman ada yang tahu asas apa aja? Oke, jika tidak tahu maka akan saya jelaskan. Di sini asas pertama adalah asas kerahasiaan, di mana dari kita sebisa mungkin obrolan pembahasan berhenti sampai di sini. Jadi hanya kita saja yang tahu. Terus ada juga asas kesukarelaan. Teman-teman di sini semua apakah mengikuti sesi Zoom kali ini dengan keadaan terpaksa? Tidak, Pak. Terus yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi nanti setiap dari kita bisa mengemukakan apa saja yang menurut kita itu bisa menjadi solusi atau mungkin pandangan kita terhadap permasalahan tertentu. Baik, sampai saat ini bisa dipahami? Bisa Iya, Pak. Pak. Sudah jelas Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap permasalahan. Tadi teman-teman kan semua sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Kira-kira ini mungkin bisa disepakati permasalahan mana yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu, karena mengingat pada sesi konseling biasanya ada kesepakatan waktu. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira berkenan untuk
sesi konseling kelompok ini dilakukan dalam jangka waktu berapa lama ya? Untuk biasanya berapa lama, Pak? Oke, untuk biasanya sesi konseling kelompok itu di sekitar 30 sampai 45 menit. Kira-kira kita kesepakatan di waktu berapa ya, teman-teman? Atau mungkin 40 di tengah-tengah? Iya, Pak. Di tengah-tengah aja, Pak. Oke. Berarti kesepakatan kita adalah 40 menit. Jika sekarang 19:43, mungkin nanti 40 menit ke depan kita akan membahas permasalahan ini. Nah, kira-kira dari teman-teman permasalahan mana yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Tadi ada 3 permasalahan yang sama dari Kak Natasha, Kak Adrian, dan Kak Salsa Olivia. Terus ada juga permasalahan terkait presentasi dari Kak Devi dan Rita. Ada juga permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial. Nah, ini teman-teman kita sepakati dulu nih. Kira-kira permasalahan mana yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Karena nggak bisa kalau tiba-tiba saya memilih ya sudah permasalahan ini saja. Jadi kita adakan kesempatan untuk teman-teman berbicara kira-kira permasalahan mana yang ingin diselesaikan, apakah masalah Kak Zahra atau masalah mengenai keuangan dari Kak Aryo atau presentasi dari Kak Dita dan Devi atau mungkin masalah manajemen waktu yang ditemui pada ketiga lainnya. Gimana teman-teman? Mungkin masalah presentasi, Pak, yang umum dialami anak kuliah lah. Tapi juga menurut saya kalau masalah manajemen juga masalahnya orang-orang kuliah, Pak. Oke. Berarti ini ada 2 pilihan nih, masalah manajemen waktu dan masalah presentasi. Kira-kira disepakatinya mungkin dari teman-teman bisa bersuara, mulai dari Kak Salsa, ingin permasalahan mana yang diselesaikan? Ya. Mungkin menurut saya yang presentasi aja sih Pak, karena iya nyambung sama orang-orang kuliah. Oke, baik. Kalau Kak Devi, kira-kira permasalahan apa yang ingin coba untuk kita bahas malam hari ini? Kalau menurut saya lebih kayak ke manage tugas sih Pak, karena umum juga buat anak kuliah gitu loh yang sering terjadi gitu. Jadi ya. Oke. Kalau Kak Aryo, kira-kira ingin permasalahan apa yang dibahas pada sesi malam hari ini? Kalau dari saya mungkin presentasi di depan kelas ya Pak, karena saya pernah juga mengalaminya kayak gitu Pak. Oke, presentasi. Berarti tadi Kak Dita sudah membahas ingin manajemen waktu juga ya. Berarti ini ada 2 manajemen waktu dan 3 presentasi. Dari Kak Natasha ingin permasalahan mana nih Kak? Mungkin menurut saya manajemen waktu juga perlu dibahas karena emang
tidak semua anak kuliah itu bisa memanajemen waktu antara mereka main dan mengerjakan tugas. Dan banyak juga dari mereka sering terlambat mengerjakan tugas. Tapi kalau menurut saya dari presentasi juga penting karena banyak juga anak-anak yang kurang percaya diri untuk tampil di depan banyak orang apalagi untuk presentasi ya. Menurut saya mungkin dua-duanya juga bisa dibahas atau lain mungkin model polling atau gimana juga terserah nggak apa-apa. Mungkin Kak Salsa nih penentu terakhir, kira-kira permasalahan mana yang ingin kita bahas atau kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Menurut saya juga presentasi sih, Pak. Soalnya saya juga kalau presentasi grogi kayak teman-teman yang lain. Oke, berarti di sini disepakati bahwa kita akan membahas terkait permasalahan presentasi ya. Apakah sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Mungkin ini dari Kak Dita atau Kak Devi dulu yang mau bercerita terkait asal mula takut atau rasa cemas ini muncul saat presentasi. Kira-kira dari siapa dulu yang ingin bercerita? Oke, mungkin Kak Dita dulu ingin bercerita. Dipersilakan Kak Dita untuk bercerita awal mula kenapa bisa muncul rasa cemas saat presentasi di depan kelas. Dari saya dulu, Pak. Oke, kalau dari saya sih cuman takut aja nanti kalau misal waktu saya berpresentasi terus ekspektasi orang itu berbeda-beda gitu loh, Pak. Bisa saja kan orang-orang berekspektasinya tuh kita bakal bisa gitu. Nah, takutnya saya jika saya tuh nggak bisa gitu. Terus kan saya juga takut dinilai orang-orang, terutama jika dosennya juga ikut menilai, kan saya juga takut Pak kalau misal nanti dosennya berkomentarnya tidak sesuai ekspektasi saya. Dah gitu saja. Oke, mungkin selanjutnya bisa Mbak Devi untuk menceritakan permasalahannya, gimana awal mula terjadinya permasalahan itu terjadi kepada Mbak Devi seperti itu. Oke, jadi permasalahan yang saya alami awal mulanya, saya itu merasa takut kalau saat presentasi itu terkadang nggak semua presentasi saya merasa takut, tapi hanya dosen tertentu. Misal nih, kayak misal dosennya killer. Nah, saya tuh udah kayak kayak berasumsi kalau misal aduh nanti takut dimarahin, terus habis itu nanti ekspektasi teman-teman juga kayak nanti menilai saya itu kayak buruk gitu loh, Pak. Itu sih. Oke, mungkin dari teman-teman lain apakah ada yang
punya cerita yang sama, mungkin Kak Salsabila atau Kak Aryo tadi yang bilang memiliki kejadian yang kurang lebih sama. Mungkin ladies first, Kak Salsabila bisa terlebih dahulu menceritakan kaitannya yang Kakak alami dengan kejadian presentasi di depan. Hmm. Ya nggak tahu ya Pak, apa kayak dari saya tuh kayak grogi aja gitu. Apa tangan sama kaki dingin semua, badan kayak gemeter sama dingin gitu aja Pak. Oke, kalau dari Kak Aryo gimana nih? Mungkin kalau dari saya itu Pak kayak demam panggung gitu Pak. Takut dinilai oleh seseorang maupun dari kelas maupun di luar kelas gitu Pak. Jadinya takut untuk maju ke depan gitu Pak. Oh, berarti munculnya rasa takut ya. Oke, Ya Pak. selanjutnya Bapak ingin bertanya, kira-kira kapan kalian mulai merasakan takut presentasi? Mungkin saat dari SD memang udah nggak berani atau gimana? Mungkin bisa diceritakan dulu Kak Laila Arumdita. Kira-kira kapan pertama kali merasakan hal tersebut? Kalau Mas berpresentasinya itu saat kuliah sih Pak. Tapi kalau apa rasa cemas muncul itu udah lama, maksudnya udah sampai waktu SMP udah pernah sih. Tapi kalau cemas berpresentasi baru kuliah ini. Soalnya baru merasakan presentasi itu saat kuliah gitu. Oke, kalau Kak Laila Arumdita tadi saat kuliah, kira-kira dari teman-teman yang lain apakah ada hal yang sama atau mungkin berbeda? Sama Mungkin sih Kak. Pak menurut saya, karena kalau waktu kita SMA, walaupun kita SMA ada presentasi, tapi kan kita kayak ketemunya tuh anak lingkup-lingkupan satu kota gitu loh. Jadi kayak kita nggak mungkin kayak yang takut banget gitu. Tapi kalau kuliah kita kan ketemunya nih sama banyak orang dari berbagai daerah, kita juga nggak tahu karakter mereka kayak apa kan, apalagi kita juga di kampus ngerantau, jadi kita mungkin rasa takutnya tuh muncul gara-gara itu sih Pak menurut saya. KKP. Oke. Nah, sekarang eh, Bapak ingin bertanya, kira-kira eh, apa yang membuat rasa takut tadi kan teman-teman pada bilang eh, bahwa sudut pandang orang lain yang membuat kita menjadi takut untuk berbicara atau melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kira-kira dari teman punya anggapan lain nggak? Mungkin dari Kak Salsa Olivia atau Kak Trian punya anggapan lain nggak? Punya. Kalau menurut saya takut salah ngasih info sih Pak. Kan kita presentasi ngejelasin materi gitu Pak. Takutnya salah, jadinya yang dengerin juga nerima info yang tidak benar gitu. Baik.
Kalau Kak Salsa punya keyakinan tersendiri mungkin? Menurut saya kurang lebih sih sama sih Pak. Kayak iya takut salah karena kan pandangan orang kan beda-beda kan Pak. Nah, ini kan berarti hampir dari semuanya pernah merasa takut untuk melakukan presentasi. Apakah betul demikian? Betul, Betul, Pak. Pak. Iya. Oke, mungkin di antara kita juga udah ada yang berhasil mungkin untuk mengatasi rasa ketakutan itu. Kira-kira kita ingin bandingin nih, kira-kira gimana orang yang ketakutannya nggak dihilangkan dan orang yang berhasil ketakutannya. Kira-kira dari kita semua nih ada yang udah berhasil apa belum mengatasi ketakutan untuk maju presentasi di depan kelas? Nah, kalau saya itu pernah, Pak. Waktu itu tapi jarang berhasil gitu. Tekniknya itu pakai tarik napas dalam-dalam gitu. Tarik napas, terus tahan sebentar, terus setelah itu dikeluarinnya secara pelan-pelan. Nah gitu terus, Pak. Tapi kalau misal belum efektif untuk menurunkan rasa cemasnya, bisa menghitung angka 100 secara mundur, supaya kita pikirannya cemas itu biar bisa hilang gitu. Udah gitu aja sih Pak kalau dari saya. Oke, baik. Itu cara yang mungkin bisa kita coba untuk presentasi selanjutnya. Nah, dari teman-teman nih, kalau misal kalian takut, apa yang terjadi pada saat kalian melakukan presentasi? Mungkin bisa dijawab bergantian, mulai dari Kak Natasha mungkin. Gimana Pak? Bisa diulangin tadi? Gimana kalau misal eh, apa akibatnya kalau misal kalian udah merasa cemas dulu saat mau presentasi? Akibatnya. Akibat dari cemas mungkin kayak kita tuh baca jadi agak kayak kebingungan gitu, terus kayak gugup, kita nggak tahu mau gimana. Itu sih Pak yang sering saya alami ya, jadi kayak baca tuh tiba-tiba jadi nggak lancar, terus ngomong juga belibet, terus kayak badan tuh rasanya kayak gemeter, gugup, bingung gitu sih Pak. Oke, mungkin ada akibat-akibat lain yang ditimbulkan. Mungkin Kak Devi bisa mau menjawab. Kalau yang saya alami itu ya hampir sama seperti Kak Natasha ya, kayak badan menjadi kayak gemeter, nervous, terus habis itu sulit mau kayak mempresentasikan itu kayak blibet gitu loh. Jadi kayak pembawaannya itu kayak udah takut duluan gitu loh, Pak. Oke, berarti itu ngaruh kepada apa yang akan teman-teman sampaikan pada saat presentasi ya. Iya, betul, Pak.
Oke, selanjutnya nih, gimana tadi kan cara Kak Dita, cara menantang keyakinannya bisa dilakukan dengan teknik pernafasan atau menghitung. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain ada punya teknik atau solusi lain nggak? Mungkin dari Kak Salsabila Zahra. Pakai apa ya? Atau mungkin dari Kak Natasha nih, kira-kira punya nggak sih Kak tips and trick untuk apa namanya, kita bisa lebih percaya diri lagi saat melakukan presentasi? Oke, menurut saya coba untuk bergaul dengan banyak orang ya. Contohnya tuh kayak kita harus banyak-banyak ketemu banyak orang, terus kita banyak-banyak ngobrol sama orang, itu pun membuat kita jadi percaya diri gitu loh. Kalau misalnya kita kurang bergaul, kurang komunikasi dengan orang, itu menurut saya buat kayak jadi nggak percaya diri gitu loh. Dan menurut saya harus banget kita banyak-banyak bergaul dengan banyak orang sih, supaya kita bisa percaya diri gitu. Oke, keren banget nih Kak Natasha. Kalau kira-kira mungkin dari Kak Aryo punya alternatif solusi lain untuk permasalahan prestasi ini? Mungkin benar juga Pak yang dikatakan oleh Mbak Natasha itu. Percaya diri itu lebih penting Pak saat presentasi gitu Pak. Oke, kira-kira untuk menantang rasa cemas nih, kira-kira teman-teman udah siap belum untuk menantang rasa cemas saat presentasi selanjutnya? Dengan tips-tips dari teman-teman tadi, mungkin udah ada yang mulai kepikiran akan gimana untuk next presentasi? Mungkin kalau kita udah benar-benar percaya diri nih ya Pak, menurut saya rasa cemas itu bakalan hilang secara perlahan gitu loh Pak. Karena kita udah percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Jadi ketika kita udah percaya diri banget nih, kita presentasi juga akan pede gitu. Kita pede atas apa yang kita sampaikan gitu sih Pak menurut saya. Oke, keren. Mungkin dari Kak Salsa Olivia punya pandangan tersendiri. Bisa diulangi, Pak? Oke, mungkin dari Kak Salsa punya pandangan sendiri terkait pembahasan kita kali ini terkait mengatasi rasa cemas. Kalau menurut saya sih dengan presentasi itu yang biasa saya lakuin sebelum paginya presentasi itu saya malamnya kadang baca-baca sih Pak, baca-baca materi yang mau disampaikan ke besok harinya. Dan menurut saya itu saja. Oke, atau mungkin ada lagi yang ingin teman-teman sampaikan nih terkait pembahasan kita kali ini. Menurut saya kayak kurang ini Pak, kurang ini. Mungkin teman-teman bisa
coba berbicara, Kak Adrian. Lebih ke tips tambahan sih Pak saat presentasi. Jadi pas presentasi itu kita nggak ngelihat mata dari audiens, jadinya random gitu. Tapi tetap ngelihat ke depan. Itu aja sih Pak. Nah, setelah banyaknya tips and trick nih dari tadi yang mengalami permasalahan Mbak Devi dan Mbak Dita, kira-kira udah dapat pencerahan baru apa belum? Kalau saya sih sudah ya Pak. Terus kalau saya juga sudah melakukan tips and trick dari teman-teman itu udah pernah saya coba. Tapi tetap saja saya tuh rasa cemas itu tetap menempel di pikiran saya gitu. Terus sehingga kalau saya udah cemas, ya itu omongan apa yang harus kita omongin itu lupa semua gitu. Seakan-akan dunia tuh kosong, blank gitu, Pak. Udah gitu aja dari saya. Dari Kak Devi mungkin pemahaman baru apa yang diperoleh setelah mengikuti sesi konseling kali ini? Oke, jadi yang saya dapat itu apa namanya kayak jadi lebih ngerti gitu loh caranya bagaimana biar presentasi kita itu apa namanya lebih pede dalam presentasi, terus dalam menyampaikan juga dari tadi yang disampaikan Mbak Natasha yaitu tipsnya. Dan saya juga beberapa kali menerapkan tips seperti misal nih, kalau lagi presentasi yang tadinya kayak pikiran saya itu kayak apa namanya kayak takut dinilai sama orang lain gitu kan, kayak dinilai buruk. Tapi saya menerapkan kayak aku pasti bisa, aku pasti kayak ya udah kayak jalanin aja gitu loh Pak. Terus habis itu saya juga kayak menerapkan kalau semisal di depan itu nggak ada orang sama sekali. Jadi saya kayak lebih pede aja gitu loh Pak saat presentasi. Seperti itu sih Pak. Oke, ini bagus nih teman-teman. Jadi Kak Devi mencoba menantang pikiran-pikiran yang enggak seharusnya, coba ditantang dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Apakah gitu Kak Devi? Betul sekali Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin yang bukan permasalahannya tapi eh, apakah kira-kira dari sesi konseling ini menghasilkan sesuatu? Mungkin Kak Salsabila Zahra ingin coba membantu menjawab pemahaman baru gitu. Kayaknya belum ada ya Pak, soalnya saya orangnya kan pemalu dan agak apa penakut juga. Mungkin ya belum ada sih. Oke. Tapi kira-kira Kak Salsa apakah udah pernah mencoba mempraktekkan teknik-teknik yang tadi udah disampaikan teman-teman? Kayaknya udah ada yang membaca sebelum presentasi membaca terlebih dahulu, tapi nggak nggak semuanya, cuman sebagian aja udah. Kayak mungkin
Kak Aryo juga punya pandangan lain mungkin terkait setelah kita melaksanakan sesi konseling ini. Mungkin kalau dari saya kan sudah menerapkan ya Pak, mungkin baru 50% ya Pak, dari permasalahan yang pernah saya alami. Mungkin dari tipsnya itu ada PD di depan kelas gitu Pak. Oke, keren-keren banget nih. Nah, buat teman-teman, buat terakhir sebelum kita mengakhiri sesi, mungkin saya ingin teman-teman merefleksikan diri dan menyebutkan harapannya untuk next presentasi apa yang teman-teman harapkan gitu. Mungkin dari Kak Salsa Olivia. Oke, harapan saya setelah mengikuti sesi konseling ini tuh, saya harap misalkan pas presentasi itu saya tidak grogi lagi, tidak keinget-inget lagi, dan bisa lancar membaca materi-materi yang ingin dipresentasikan. Lebih percaya diri aja sih Pak. Mungkin selanjutnya dari Kak Devi, mungkin ada jawaban yang lain. Kalau dari saya, setelah melakukan konseling ini, semoga untuk kedepannya itu bisa berpresentasi lebih pede lagi dan apa ya, pokoknya biar tambah menguasai dalam presentasi gitu sih Pak. Oke, bagus sekali. Mungkin selanjutnya dari Kak Aryo ada tanggapan, harapan selanjutnya. Mungkin harapan saya selanjutnya presentasinya itu lebih yang matang gitu Pak, lebih yang kebagus ketimbang yang dulu-dulu. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Dita ingin memberikan refleksi singkat atau harapan untuk presentasi ke depannya. Mungkin dari saya itu lebih menerapkan lagi tipsnya tadi yang diberikan oleh teman-teman yang membaca dulu sebelum presentasi, lebih mencari tahu lebih dalam lagi sih tentang isi apa yang harus disampaikan, biar nanti kalau presentasi kan harus mempertanggungjawabkan gitu. Nah, supaya lebih siap lagi untuk presentasinya. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Trian ingin mencoba merefleksikan dan memberikan harapan untuk selanjutnya. Kalau untuk harapannya, ketika saya mengalami masalah itu, saya itu bisa menerapkan tips and trick yang diberikan teman-teman sih Pak. Jadinya presentasi saya itu nggak keganggu gitu dan nggak gugup. Itu aja sih Pak. Oke, selanjutnya dari Kak Natasha mungkin ingin merefleksi atau memberikan harapannya gitu. Ya, dari sesi konseling hari ini saya harapkan kedepannya saya lebih bisa melawan rasa cemas untuk maju di depan banyak orang, dan mungkin benar dari teman-teman yang lain kalau kita harus benar-benar membaca semua materinya, kita harus mencari, dan kalau bisa sih percaya sama diri sendiri aja. Gitu aja sih Pak.
Makasih. Oke, yang terakhir dari Kak Salsabila. Nah, kedepannya saya berharap dapat menerapkan pola pikir saya yang lebih rasional dan tenang saat melakukan presentasi. Dan saya ingin berlatih lebih sering biar tidak berasa cemas. Oke, bagus. Berarti udah ada usaha. Seenggaknya kita akan berusaha untuk kedepannya lebih baik. Nah, dari sesi konseling ini, jika Bapak dapat simpulkan, sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah cara kita berpikir terkait menghadapi suatu permasalahan, di mana dari Kak Devi tadi berhasil untuk menentang pikiran-pikiran negatif yang ada, dicoba untuk lebih baik lagi, dan itu sangat bagus. Dan tadi juga udah dijelasin sama teman-teman kalau misal banyak trik untuk kita bisa ngakalin gimana agar kita bisa berhasil melakukan presentasi. Oke, mungkin sekian. Mengingat waktu juga mungkin sudah hampir mendekati, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin menurut saya dari sesi konseling hari ini, semoga kita ke depannya tuh bisa ngobrol bareng-bareng lagi supaya kita bisa belajar untuk percaya diri masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita awali sesi konseling ini dengan doa. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak tutup dengan doa. Kira-kira untuk penutup ini mau Mas Dian lagi atau ada yang ingin memimpin? Mungkin gantian dulu Pak, biar ada yang lain gitu. Oke, Mas Aryo, dipersilakan Mas. Baik, marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin sesi konseling ini bisa merubah pola pikir teman-teman yang tadinya mungkin berpikiran negatif terus, sekarang coba untuk menantang dengan pikiran yang lebih positif. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pirang menit, Terima kasih, Pak.